Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laode Abdul Rajab Nadia di channel YouTube Rajab Nadia Official. Alhamdulillah, hari ini saya akan menyajikan sebuah video yang sangat menarik untuk kita simak. Video ini saya khususkan untuk meliput tentang performa pertumbuhan daun dan batang kopi yang ada di kebun saya di lahan Puncak Nanga-Nanga, Kota Kendari. Sahabat tani sekalian, video kali ini memberikan referensi yang sangat kuat kepada kita semua terkait dengan bagaimana cara kita memelihara tanaman, melakukan upaya konstruktif sehingga performa pertumbuhan daun dan batang tanaman kopi itu bisa tumbuh dengan baik. Hal ini tentunya butuh perhatian serius dari kita para pelaku budidaya kopi dimanapun Anda berada. Tentunya kita berharap ketika kita menanam tanaman kopi, yang kita harapkan adalah kopi ini bisa tumbuh dengan baik. Performa pertumbuhannya dapat lebih cepat. Daun dengan morfologi yang begitu hijau, batang dengan performa yang kokoh, tentunya ini menjadi harapan kita semua. Baik, kita akan saksikan, saya akan menunjukkan beberapa contoh performa pertumbuhan daun yang ada di kebun kopi saya ini di lahan Puncak Nanga-Nanga, Kota Kendari. Sahabat tani sekalian, ini adalah tanaman kopi yang umurnya kurang lebih 7 bulan masa tanam dengan tinggi tanaman kurang lebih 50 cm. Kalau kita menyorot lebih dekat tentang morfologi daun kopi ini begitu luar biasa. Daunnya lebar, kemudian menghijau, dan juga terdapat daun-daun yang baru mulai tunas. Ini menunjukkan bahwa tanaman kopi ini memiliki pertumbuhan daun yang sangat baik. Begitu pula kalau kita sorot dengan pertumbuhan batangnya. Ini batangnya sangat kokoh. Sehingga antara batang dan daun ini sangat seimbang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tanaman kopi yang ada di kebun saya ini, yang saya tunjukkan ini, memiliki keseimbangan antara pertumbuhan batangnya dengan performa daunnya? Ini menjadi pertanyaan yang sangat serius. Sahabat tani sekalian, jadi untuk mendapatkan daun yang sehat, ini sehat sekali, kemudian batang yang kokoh, maka yang harus kita perhatikan adalah nutrisi dari tanaman itu sendiri. Saya sangat serius memperhatikan ini, terutama ketika memasuki musim hujan dan akhir musim hujan. Jadi tanaman kopi ini saya lakukan pemupukan di awal musim hujan dan di akhir musim hujan. Alhamdulillah, dengan dosis yang sesuai dengan ukuran dan kebutuhan nutrisi dari tanaman kopi ini, maka ini terlihat daunnya sangat sehat, yang kemudian di ranting-ranting ini terus bertambah ukurannya dan muncul daun-daun baru. Begitu pula di bagian pucuknya ini banyak terdapat daun baru. Kemudian kita bergeser di tanaman yang selanjutnya. Tanaman kopi ini berumur kurang lebih 8 bulan. Ini lebih tinggi, sekitar 70 cm.
sama perlakuan yang diberikan antara tanaman yang sebelumnya dengan tanaman ini. Dilakukan pemupukan di awal musim hujan dan di akhir musim hujan dengan jenis pupuk yang sama dan dosis yang sama. Jika kita lihat performa pertumbuhannya daun ini itu sangat bagus. Ini sangat sehat, ini luar biasa. Ya. Setiap ranting-ranting yang menjadi potensi untuk peletakan biji pada kopi ini ditumbuhi oleh daun yang begitu sangat hijau, kemudian sehat, ya, kemudian lebar, dan di setiap pucuk ini terus bertambah panjangnya karena tumbuh daun-daun baru. Begitu pula di bagian atas, terlihat daun juga ini telah tumbuh. Ini performanya sangat bagus, sahabat tani sekalian. Ya. Kalau kita lihat ini daun masih hijau muda, masih mengkilat. Ya. Kalau yang di ini hijau tua, daunnya lebar. Ya. Ini artinya kebutuhan nutrisi pada tanaman ini sangat cukup. Nutrisi untuk daun ini cukup untuk diberikan kepada semua tanaman. Jadi dalam konsep bioenergetika ini, ya, jadi transformasi energi dari dari makanan, hara itu cukup untuk semua daun. Coba kita tengok di batang. Ini luar biasa. Batangnya sangat kokoh. Jadi kalau kita melihat perbandingan antara batang yang kokoh dengan daun yang begitu lebat dan lebar, ini sangat seimbang. Kondisi seperti ini sangat diharapkan para petani kopi yang ada di mana saja, bahwa dalam memelihara tanaman kopi, pertumbuhan batang dan daun itu harus seimbang. Kenapa? Ini berkaitan dengan tegakan dia, berkaitan dengan kekuatan dia. Apalagi nanti ketika sudah muncul bunga dan muncul biji, nah ini yang menjadi poin yang sangat penting. Ini terlihat bahwa begitu seimbang antara nutrisi yang dioptimalkan oleh batang untuk tumbuh, untuk bertumbuh dan berkembang, begitu pula dengan nutrisi yang diperoleh oleh daun. Ini semua daun sama, begitu hijau tanaman ini. Ini artinya usaha budidaya kopi yang kita lakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan nutrisi pada tanaman kopi akan menghasilkan performa pertumbuhan daun dan batang yang seimbang. Kemudian kita bergeser ya ke tanaman yang lain. Jadi ini tanaman kurang lebih 8 bulan juga. Alhamdulillah kalau kita lihat ini antara pertumbuhannya daun luar biasa, ini lebar sekali. Ini ya, morfologinya sangat bagus. Ini daun yang sudah tua. Kalau kita lihat di rantingnya ini muncul daun-daun baru. Ya, hijau muda mengkilap. Ini ciri daun baru. Dia lebih lembut dan mengkilat. Ya, coba kita tengok dulu di sisi yang lain. Ternyata semua sisi, semua ranting yang ditumbuhi daun itu memiliki daun yang sehat. Ini contoh daun yang sehat. Lebar, hijau tua. Kita tengok dengan batangnya. Batangnya sangat kokoh. Kita lihat di percabangannya ini sangat kokoh sekali. Ya, artinya sama dengan tanaman sebelumnya. Antara daun dan batang ini seimbang. Ini sangat penting bagi kita dalam melakukan usaha budidaya tanaman kopi. Kemudian kita tengok ya, ini tanaman kopi kurang lebih 9 bulan. Memang ini agak sedikit berbeda penanamannya karena lahan ini sangat luas sehingga tidak bisa dilakukan penanaman sekaligus. Ini kurang lebih tinggi 1 meter. Kalau kita lihat ini performa daunnya, ini luar biasa. Morfologi daunnya ini hijau, ini terus tumbuh, ya.
Ini lebar, kemudian hijau tua pada bagian daun tua. Ini terlihat ini ada daun baru, tapi luar biasa lebar sekali daun barunya ini. Kemudian di bagian atasnya ini baru tumbuh juga daun baru. Begitu pula di bagian pucuknya ini baru tumbuh daun baru. Ya, ini menunjukkan adanya pasokan nutrisi yang sangat baik pada seluruh daun yang ada di tanaman kopi. Bagaimana dengan batang? Coba kita tengok batangnya. Jadi kalau kita dari akar batang, kemudian dari percabangannya ini, ya, antara batang dan daun ini sangat seimbang. Sehingga tanaman kopi ini kokoh. Ketika ada muncul bunga, biji, kemudian lebat, tanaman ini mampu menopang biji kopi. Kalau kita lihat tanaman ini sudah mulai muncul bunga. Ya, jadi kebutuhan nutrisi ini tidak hanya dimanfaatkan oleh daun, tapi juga ini sudah mulai muncul bunga, cikal bakal buah tanaman kopi. Jadi ini adalah performa pertumbuhan daun dan buah tanaman kopi yang ada di kebun saya di lahan Puncak Nanga-Nanga. Ini hanya sampel saja untuk kita tunjukkan bagaimana kita memelihara tanaman kopi dengan baik sehingga daun itu bisa bertumbuh dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Kemudian batang dapat kokoh sesuai dengan kebutuhan tegakan tanaman kopi itu sendiri. Kalau kita lihat, kenapa tanaman kopi ini bisa tumbuh subur, kemudian performa daunnya sangat bagus, batangnya kokoh, seimbang antara daun dan batang. Ini karena kebun kopi ini sangat diperhatikan kebersihan dari masalah gulma. Ini sangat bersih, ya. Tanaman kopi ini alhamdulillah tidak ada gulma. Ya, ini menjadi bahan perhatian serius saya dalam melakukan budidaya tanaman kopi di kebun saya ini di lahan Puncak Nanga-Nanga. Kalau kita tengok lagi, ini adalah beberapa tanaman kopi yang lain. Ya, ini rata-rata kalau saya lihat ini lebar daunnya ini mencapai 10-12 cm. Ini luar biasa, sangat lebar sekali. Akan menjadi pertanyaan, apakah nutrisi untuk cikal bakal buah itu bisa tercukupi atau tidak dengan pertumbuhan daun yang begitu sangat sehat ini? Tentunya kita harus memperhatikan tren perkembangan dari pertumbuhan tanaman kopi ini. Kalau saya lihat dari perlakuan yang saya berikan dengan memberikan dosis pupuk yang sesuai di awal musim hujan dan di akhir musim hujan ini, saya berkeyakinan bahwa sampai saat ini kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan batang, daun, dan cikal bakal buah nantinya ini akan tercukupi. Ini sama performa daunnya. Ini kita tengok lagi di tanaman yang lain. Ini luar biasa. Ini sudah berbuah. Jadi ini sudah berbuah. Ya, sahabat tani sekalian, ini baru mulai belajar untuk berbuah tanaman kopi ini. Ya, performa daunnya sangat luar biasa. Ya, jadi daunnya ini hijau tua, kemudian lebar. Ini kurang lebih lebarnya ini 9-10 cm. Kemudian di setiap ranting ini tumbuh daun-daun baru sehingga bertambah terus panjangnya. Begitu pula di bagian pucuk dan mengalami pertambahan ranting. Saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang ini sudah memiliki 15 ranting. Baru mulai belajar berbuah. Insya Allah setelah mencapai 24 ranting, kita akan melakukan perlakuan khusus sehingga tanaman kopi ini tidak menjulur ke atas. Jadi ini adalah morfologi daun yang ada di kebun kopi saya dan performa batangnya sangat kokoh. Ini yang menjadi bahan perhatian kita para petani kopi di mana saja Anda berada. Kalau saya lihat di semua tanaman kopi yang saya miliki, yang ada di kebun saya ini memiliki
daun yang sangat sehat, lebar, dan batang yang sangat kokoh. Sehingga ya, ini ada stabilitas antara batang dan daun. Dan ketika mulai berbunga dan berbuah, ini tetap kokoh dan tegakan sangat bagus. Alhamdulillah sahabat tani sekalian, ya kita telah melihat kurang lebih ada 7 tanaman tadi. Ini semua berlaku untuk tanaman kopi saya. Jadi ini juga ya. Jadi alhamdulillah ya, karena hal yang saya perhatikan adalah pertama, kebersihan di sekitar tanaman kopi harus bebas gulma, sehingga tidak ada kompetisi dalam mengoptimalkan makanan yang ada. Yang kedua, kita harus melakukan pemupukan dengan tepat waktu, dengan dosis yang sesuai. Tepat waktu yang saya maksud adalah di awal musim hujan dan di akhir musim hujan. Itu adalah waktu yang sangat pas untuk kita melakukan pemupukan tanaman kopi. Kemudian dosis dari tanaman kopi itu sendiri, ya, karena saya menggunakan pupuk Posca dicampur dengan urea, dosisnya itu harus diperhatikan. Kemudian pemberian pupuk pada setiap tanaman itu kita harus melihat bagaimana kondisi tanaman, tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang. Ini sangat mempengaruhi berapa sebenarnya dosis pupuk yang akan kita berikan. Jadi antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain itu berbeda sesuai dengan kebutuhan makanan yang ada di sekitar tanaman. Jadi ini menjadi bahan perhatian kita dalam memelihara tanaman kopi dimanapun kita menanamnya, apakah di daerah kemiringan, apakah di daerah yang datar. Alhamdulillah, baru saja kita berkeliling di kebun saya di lahan puncak Nanga-Nanga Kota Kendari. Kita melihat bagaimana performa pertumbuhan daun dan batang tanaman kopi saya. Dan kita telah melihat begitu luar biasa pertumbuhan tanaman kopi ini. Daunnya sangat sehat, batangnya sangat kokoh, yang menunjukkan bahwa adanya keseimbangan pemanfaatan unsur hara yang ada di tanah, baik pada tanaman maupun batang. Dan inilah yang kita harapkan dari kita para pelaku pembudidaya kopi dimanapun kita berada. Dengan melihat, menyaksikan, menonton video ini, saya kira akan memberikan referensi baru bagi kita bahwa dalam memelihara tanaman kopi ada 3 hal yang sudah saya sampaikan dalam tayangan sebelumnya yang kita harus lakukan, kita harus perhatikan. Karena bagaimanapun tanaman kopi ini sangat sensitif. Tanaman kopi ini hampir sama seperti kita manusia. Kita harus merawat diri sendiri sehingga kita mendapatkan sesuatu kepuasan dari apa yang kita lakukan. Terima kasih sahabat tani sekalian telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk keberlanjutan video kita selanjutnya, like, komen, dan subscribe di channel YouTube Rajab Nadia Official. Channel YouTube ini akan selalu menyajikan informasi-informasi yang konstruktif dan produktif bagi kita semua, baik di kegiatan budidaya tanaman kopi maupun yang lainnya. Terima kasih. Salam bagi seluruh sahabat tani dimanapun Anda berada. Saya Laode Abdul Rajab Nadia dari lahan kopi di Puncak Nanga-Nanga Kota Kendari mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.